Bumi diciptakan oleh Sang Pencipta sebagai tempat tinggal untuk manusia. Semua unsur-unsur yang ada di bumi tentunya sudah diatur untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Air yang disediakan untuk kita minum, udara untuk bernafas, tanah sebagai tempat berpijak dan tempat tumbuhnya tanaman, hewan dan tumbuhan yang dapat kita konsumsi, dan tentunya ada kita, manusia, makhluk yang paling sempurna yang seharusnya mengambil peran untuk menjaga bumi ini. Mempelajari bumi dengan segala isinya diharapkan dapat meningkatkan rasa syukur terhadap Sang Pencipta. Untuk itu, yuk kita sama-sama mengenal dan mempelajari bumi di geografi. Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Untuk mengenal geografi lebih dalam, kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dari geografi, sejarah perkembangan dari geografi, objek studi geografi, aspek geografi, dan ilmu-ilmu yang menjadi penunjang dari geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi dan graphein berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Jadi secara sederhana, geografi dapat dimaknai sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Secara luas, geografi dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Pemahaman tentang geografi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, seiring dengan kemajuan pemikiran manusia dan perkembangan dari teknologi. Sehingga, perkembangan ilmu pengetahuan geografi ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Geografi klasik. Geografi sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno dan pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi serta cerita rakyat. Pada awalnya, ruang muka bumi banyak digambarkan oleh para pelancong. Mereka menjelaskan pengalaman mereka ketika menemukan daerah berbeda dengan daerah asalnya. Beberapa karya dari masa ini diantaranya gambar mengenai alam semesta yang dibuat oleh Anaximander, kemudian peta yang dibuat oleh Herodotus, dan peta yang dibuat oleh Eratosthenes. Peta ini dibuat dari hasil perjalanan mereka serta mengamati setiap tempat yang mereka kunjungi di beberapa bagian bumi. Geografi pada masa abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, uraian-uraian tentang geografi masih bercirikan hasil laporan perjalanan, baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut. Pada masa tersebut, para pelancong tidak didorong oleh sekedar hasrat ingin tahu dari luar horizonnya, tetapi dalam melakukan perjalanan sudah memiliki tujuan tertentu yaitu goal, gospel, dan glory. Beberapa tokoh geografi pada abad pertengahan ini diantaranya Marco Polo, Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, dan beberapa tokoh juga ada yang berasal dari Arab, diantaranya Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun. Dan ini adalah peta yang dibuat oleh Marco Polo sebagai hasil perjalanan dalam mengarungi beberapa tempat di permukaan bumi. Geografi modern. Pada masa ini, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa, terutama yang ada di Perancis dan Jerman. Adapun beberapa tokoh geografi modern yaitu Immanuel Kant, Alexander von Humboldt, Charles Darwin, serta Karl Ritter. Geografi akhir abad ke-19 sampai dengan abad 20. Ciri pandangan geografi pada abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi. Beberapa tokoh geografi pada masa ini diantaranya Friedrich Ratzel, Ellsworth Huntington, Ferdinand von Richthofen, serta Vidal de Leblanc. Geografi mutakhir.
Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan piranti komputer dalam penyelidikannya. Tokoh pada geografi mutakhir ini diantaranya ada Wrigley dan Peter Haggett. Objek studi geografi. Setiap disiplin ilmu memiliki objek yang menjadi bidang kajiannya. Dalam geografi ada dua objek studi yang akan dibahas, yaitu objek material dan objek formal. Objek material. Objek material geografi berkaitan dengan substansi materi yang dikaji. Dengan kata lain, apa saja yang kita pelajari di geografi terdapat pada objek material ini, yaitu fenomena geosfer. Geo yang berarti bumi, sfer atau spaira yang berarti lapisan. Artinya geosfer adalah lapisan bumi, di mana geosfer ini dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Biosfer adalah lapisan kehidupan meliputi kehidupan flora dan fauna. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara membentuk iklim, cuaca, dan gejala-gejala yang terdapat di dalamnya seperti hujan, petir, pelangi, dan sebagainya. Hidrosfer. Dalam hidrosfer adalah lapisan air, di antaranya di sini dibahas mengenai sungai, laut, danau, dan air tanah. Terakhir ada antroposfer, yaitu lapisan manusia, di mana di sini dibahas mengenai dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Objek formal. Objek formal adalah cara pandang dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut baik berupa keadaan fisik maupun keadaan sosial. Gejala yang dimaksud di sini adalah gejala sebuah kejadian ataupun fenomena yang berasal dari geosfer. Yang kita bahas tadi ada 5, ada litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan bidang ilmu lainnya. Sebagai contoh, objek material batuan sedimen jika dikaji pada ilmu geologi dan geografi. Pada kajian geologi akan menjelaskan tentang proses terjadinya batuan sedimen, struktur dan komposisinya. Sedangkan pada kajian geografi akan menjelaskan tentang persebaran batuan sedimen yang ada di permukaan bumi berdasarkan pendekatan keruangan, ekologi, dan regional. Contoh lainnya, jika objek materialnya adalah sebuah tanaman, jika dikaji pada ilmu biologi dan geografi akan terdapat perbedaannya. Pada biologi mungkin akan dibahas bagaimana struktur jaringan dari tumbuhannya, kemudian bagaimana cara tumbuh dan berkembang biak dari si tumbuhan tersebut. Kemudian pada geografi yang dibahas dari tumbuhan atau tanaman ini adalah bagaimana persebaran dari tanaman atau tumbuhan ini dan kemudian faktor-faktor apa saja yang membuat adanya persebaran dari tanaman tersebut. Jadi sudah bisa ya membedakan mana objek material geografi dan mana objek formal. Objek material adalah objek atau substansi materi yang dikaji, sedangkan objek formal adalah cara pandang atau berpikir terhadap objek material geografinya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai aspek-aspek geografi. Aspek geografi dibagi menjadi 2, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik, yaitu aspek yang mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat dilihat langsung atau diamati. Contohnya, bentuk muka bumi, terus kemudian letak atau lokasi suatu wilayah, kemudian ada juga hidrologi, kondisi tanah, iklim, ataupun vegetasi atau flora dan fauna.
Sedangkan aspek sosial, geografi mengkaji keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Pada aspek sosial, manusia berperan sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Aspek sosial meliputi ekonomi, politik, ataupun kebudayaan. Luasnya ruang lingkup geografi menimbulkan kebutuhan spesialisasi. Oleh karena itu, muncullah cabang-cabang ilmu geografi yang mendukung, di antaranya geomorfologi, klimatologi, biogeografi, geografi tanah, geografi kependudukan, geografi ekonomi, kartografi, penginderaan jauh, dan beberapa ilmu lainnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya.